Hai Sobat Berencana, kembali lagi bersama channel Cuplikan Warta KKBVK Kecamatan Panggul. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat bukan? Kembali lagi bersama kita untuk membahas sebagai permasalahan tentang remaja. Nah, kali ini kita akan membahas bahaya pernikahan dini. Mungkin sebagian besar orang mengira menikah di usia dini adalah sebuah keinginan. Membayangkan bagaimana bahagianya sebagai pasangan muda-mudi yang bisa menikah dini. Tetapi perlu kalian ketahui, berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh pernikahan dini itu apa? Mungkin tidak terpikirkan. Mari kita bahas. Oke, kita langsung menyimak pembahasannya. Pengertian pernikahan dini secara definisi adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah 21 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 21 tahun atau di bawah umur yang ditentukan oleh hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana sih pernikahan dini terjadi? Beberapa faktor ini sebagai penyebab pernikahan dini yang sangat marak di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor pendidikan. Peran pendidikan anak sangat mempunyai peran yang sangat besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga mereka merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan, membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. Di sini terasa betul makna dari wajib belajar 9 tahun. Jika asumsi kita anak masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka saat wajib belajar 9 tahun terlewati, anak tersebut sudah berusia 15 tahun. Diharapkan dengan wajib belajar 9 tahun, maka akan punya dampak yang cukup signifikan terhadap laju angka pernikahan dini. Yang kedua, faktor pemahaman agama. Ini kami sebut sebagai pemahaman agama, karena ini bukanlah sebagai doktrin. Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama, dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak tersebut. Mungkin inilah yang menjadi faktor maraknya pernikahan dini di Indonesia. Selanjutnya, faktor telah melakukan hubungan biologis. Ada beberapa kasus diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar nikah tentunya. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya karena menurut mereka adalah sebuah aib ketika anak mereka sudah tidak perawan lagi. Tanpa menyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, saya menganggap ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak kita sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari, perkawinan anak akan dipenuhi konflik. Yang selanjutnya, faktor hamil sebelum menikah. Dalam beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon mantunya,
Tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan ada juga justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya. Tapi karena terlanjur, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Agak aneh juga ya. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis, baik bagi anak gadis, orang tua, bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi bagaimana perkawinan yang diamatkan undang-undang, bahkan agama. Karena sudah terbayangkan di hadapan mata kelak rona perkawinan anak gadis ini kelak tidak didasarkan pada rasa cinta, dan kemudian mungkin saja akan bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan. Nah, kita akan membahas dampak pernikahan dini. Setidaknya ada 4 dampak yang ditimbulkan dari maraknya pernikahan dini. Yang pertama adalah dampak terhadap hukum. Yang kedua, dampak biologis. Yang ketiga, dampak psikologis. Dan yang terakhir, dampak sosial. Dampak terhadap hukum. Setidaknya di sini pernikahan dini melanggar 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPO. Pasal 26 di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPO. Amanat undang-undang tersebut bertujuan melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Yang kedua adalah dampak biologis. Anak secara biologis, alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Apalagi jika yang sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan, justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas, serta infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya, bahkan sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami, atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. Kehamilan juga bisa saja terjadi pada anak usia 12 tahun. Namun psikologisnya belum siap tentunya untuk mengandung dan melahirkan. Jika dilihat dari tinggi badan, wanita yang memiliki tinggi di bawah 150 cm kemungkinan akan berpengaruh pada bayi yang dikandungnya. Posisi bayi tidak akan lurus di dalam perut ibunya. Sel telur yang dimiliki anak juga diperkirakan belum matang dan belum berkualitas, sehingga bisa terjadi kelainan kromosom pada bayi. Yang ketiga, dampak psikologis. Secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain, dan menikmati waktu luangnya, serta hak-hak lain yang melekat dalam diri anak. Kondisi kematangan psikologis ibu menjadi hal utama karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di kemudian hari. Yang namanya mendidik anak itu perlu pendewasaan diri untuk dapat memahami anak. Karena kalau masih kekanak-kanakan, maka mana bisa sang ibu mengayomi anaknya. Yang ada hanya akan merasa terbebani karena satu sisi masih ingin menikmati masa muda, dan di sisi lain dia harus mengurusi keluarganya.
Yang terakhir adalah dampak sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun, termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender dan akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Tentu itu tidak akan pernah kita inginkan dalam hidup kita. Nah, itu dia beberapa faktor dan juga dampak dari pernikahan dini. Bagaimana? Apakah dampak positifnya terlalu banyak? Tentu tidak. Maka tetap idealkan pernikahan wanita 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Salam keluarga berencana.